Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kasubsi Bimaswat Lapas Kelas 2 Gorontalo, yang mulia Ustadz penceramah pada sore hari ini, Bapak-bapak hadirin yang kami hormati, teristimewa Pak Kasubsi Bimaswat, marilah acara pada sore hari ini kita buka dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita ikuti kalam ilahi yang akan disampaikan oleh rekan kita. Pada petugas dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullahi wa qalatin nasrul Masihu ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qawlal ladzina kafaru min qablu qatalahumullah walau karihal musyrikun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kalam ilahi yang telah dibawakan oleh rekan kita Usman Mahmud, dan pada beliau disampaikan terima kasih. Selanjutnya mari kita ikuti ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Andus Haji Iksan Hakim MSI. Dengan hormat pada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillahi bi ni'matil imani wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Kasubsi Bimaswat, Bapak Ramdan Katili SH, yang saya hormati Pak Yasin Bahwa yang menghubungi saya sejak kemarin sampai dengan tadi, dan kemarin saya diancam sedikit. Ancamnya tidak besar, tidak berat,
Tapi begitu habis telepon, saya minta Bapak jangan lagi terima yang di tempat lain. Kira-kira sekitar 2 jam kemudian saya ditelepon dari Datahu, isimu dari Datahu, ini sore mau kasih ceramah tentang doa pemberangkatan jamaah haji. Cuma karena saya sudah diancam beliau, saya tidak terima. Ya, Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada sore hari ini kita semua beroleh kesehatan dan kesempatan. Insya Allah keluarga kita di rumah, istri dan anak-anak kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga senantiasa terlimpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga beliau, dan insya Allah limpahan rahmat ini akan sampai pula kepada kita yang senantiasa dan terus istiqamah dengan nilai-nilai ajaran Islam. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jadi rahmat dan berkah Allah itu tidak dalam bentuk benda yang kita lihat. Bahkan sehat itu merupakan berkah dan rahmat Allah. Kita punya waktu, kita bangun dari tidur sehat, itu merupakan bagian dari berkah dan rahmat Allah. Karena pernah saya tanya sama Pak Yasin waktu antar saya sudah mau keluar, bilang, Pak Yasin, berkah rahmat Allah itu apa kira-kira? Pak Yasin bilang, kita orang dapat rezeki nomplok itu berkat rahmat Allah. Pak Yasin bilang begitu. Jadi kalau tidak dapat rezeki nomplok bukan berkah, diam-diam, tidak menyaut. Jadi ini Bapak dan saudara-saudara sekalian, sebelumnya walaupun sudah hampir 1 bulan yang lalu, tapi saya wajib menyampaikan minal aidina wal faizin. Jawabannya adalah yang biasa kita dengar, minal aidin wal faizin, dijawab maaf lahir batin. Padahal bukan itu dia punya arti. Kan seperti itu. Artinya ketika ada orang yang minal aidin wal faizin, kita jawab apa? Kullu amin wa antum bi khair. Semoga apa yang kita ucapkan kita semua ini dalam kebaikan. Jadi kullu amin wa antum bi khair. Seperti itu. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, saya perlu sampaikan, mengingatkan ini amanah juga dari Ketua MUI saya, Pak Kiai Haji Muin Mauduto. Kalau ceramah, apalagi kalau halal bihalal, sampaikan. Itu hal-hal yang sedikit tetapi insya Allah bermanfaat. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, mengawali sedikit pesan-pesan spiritual saya kepada kita semua. Ada satu firman Allah di dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, hai manusia. Jadi tidak pilih dia muslim, dia non muslim, semuanya ciptaan Allah yang namanya manusia. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya aku ciptakan kamu, kata Allah, dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa. Wa qabaila, bersuku-suku. Lita'arafu, untuk kamu saling kenal mengenal. Jadi sudah perintah Allah ini, kita bersosialisasi, kita berinteraksi sosial, kita saling kenal mengenal karena Al-Quran yang bilang lita'arafu, untuk kamu saling kenal mengenal. Jadi saya dengan bapak-bapak insya Allah pada satu saat entah kita ketemu di mana, pasti begitu ketemu, di Pak Ihsan ini, begitu ketemu, Pak Ihsan ini, kan seperti itu. Karena kita sudah berkenalan, lita'arafu. Nah, ini semua kenapa bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian? Karena manusia itu diberi kesempatan, diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola bumi ini. Bagaimana untuk kita bisa menjaga bumi ini? Dan ada di antara mereka
Jadi bukan kita orang, insya Allah bukan kita orang di dalamnya. Ada di antara mereka, Allah ingatkan begini, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah perbuatan manusia. Nah ini contohnya, misalnya lingkungan. Tadi saya lewat habis masjid Jabal Nur, saya lewat sedikit ke sini, airnya sudah hampir di buku-buku di jalan. Dia dari atas kemari. Mungkin rumput-rumput apa semuanya sudah tak gundul-gundul sedikit. Begitu ya. Jadi mungkin itu. Nah, ini yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita rusak terutama lingkungan ini. Alhamdulillah daerah kita dengan perbaikan sungai, ya, dengan sudah diperbaiki ini sungai, alhamdulillah namanya banjir sudah sedikit kurang. Apalagi ada kanal yang 10 tahun yang lalu dibangun, alhamdulillah sudah sedikit mengurangi kita punya banjir di daerah kita. Karena Gorontalo ini cekung. Kita orang kota Gorontalo ini begini. Jadi semua air-air yang dari sana mengalir di kita semua. Tetapi anehnya sekarang yang dari sana sudah banjir juga. Limboto kan sudah banjir ya. Ya, daerah Kuandang banjir, daerah-daerah yang tinggi sudah banjir. Karena apa? Karena ulah perbuatan tangan-tangan manusia. Itulah firman Allah tadi. Baik, saya tinggalkan itu. Saya masuk dengan firman Allah tadi yang saya bacakan. Nah, sekarang di dalam kehidupan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, ada 3 di dalam Al-Quran itu Allah memberikan contoh kepada kita untuk kita renungkan dalam kehidupan ini. Yang pertama dalam surah An-Nahl, Nahlun itu lebah. Walau Pak Yasin Gorontalo dia itu lebah ya. Tia ya. Kalau Gorontalo, bahasa Gorontalo, lebah itu tia. Itu Allah kasih perumpamaan dalam Al-Quran dalam kehidupan manusia. Yang kedua An-Naml, surah An-Naml, Namlun itu semut. Namlun itu semut. Dan yang ketiga surah Al-Ankabut. Al-Ankabut itu spider. Bahasa asingnya spider. Laba-laba, Gorontalo lio dangga-dangga. Gitu ya. Ya. Saya sedikit memberikan penjelasan terhadap 3 surah ini. Surah An-Nahl. Karakter lebah itu, sifat lebah itu tidak pernah hidup sendiri-sendiri. Pasti dia hidup berkelompok. Itu lebah hidup berkelompok. Ini memberikan satu renungan bahwa dalam kehidupan ini kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Pasti kita hidup berkelompok. Paling tidak dalam keluarga, dalam rumah tangga, bahkan tetangga dan masyarakat. Kita tidak bisa. Kenapa? Karena antara satu dengan yang lain pasti kita punya kebutuhan. Satu contoh sederhana Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Petani sawah sudah dalam satu komunitas khusus, petani sawah sudah bentuk kelompok juga. Tetapi kelompok ini tetap juga membutuhkan yang lainnya. Petani sawah memproduksi apa? Beras ya. Petani sawah hanya satu produksinya, yakni beras. Petani kebun, petani ladang, produksinya apa? Buah, sayuran, rempah-rempah, gitu ya. Ya. Yang ketiga, nelayan. Dia memproduksi apa? Tidak lain adalah makhluk laut, ikan, gitu ya. Nah, sekarang orang yang memproduksi beras, dia butuh makan sayur atau tidak? Butuh. Dia butuh ikan tidak? Butuh. Karena dia dari sawah, larinya kemana? Ke kebun, petani kebun. Orang yang di sana butuh ikan, larinya kemana? Nelayan. Begitu dalam kehidupan manusia ini. Baru itu, belum yang lain-lainnya. Kita saja di dalam ruangan kita butuh bantuan orang lain. Kan begitu ya, bantuan teman-teman. Kalau kita sakit misalnya tidak sehat, siapa yang ambil akan air minta tolong? Pasti teman. Toh akan kemari air saya uti. Kan begitu ya.
saya punya kepala pusing dan lain sebagainya. Itulah kehidupan manusia yang diumpamakan sebagai lebah tadi, an-nahl. Sifat lebah yang kedua, setiap dia membuat sarang, di mana itu cabang dia bikin akan dia punya sarang, cabang itu tidak akan mati. Perhatikan lebah, dia bikin sarang, misalnya ini sarang, dia bikin di sini sarang, sarang itu cabang tidak mati. Berbeda dengan tumbuhan parasit. Tumbuhan parasit itu contohnya benalu, pohon benalu. Kalau dia tumbuh itu benalu di cabang, pasti mati itu cabang di ujung, pasti mati. Artinya begini Bapak dan saudara-saudara sekalian, di mana kita berada selalu memberi manfaat terhadap orang lain, bukan mendatangkan kemudaratan, bukan membuat orang susah, kan seperti itu ya, tapi membuat orang mempunyai manfaat dalam kehidupan. Karena Rasulullah SAW bersabda begini, hadis itu ringan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Pak Yasin ada manfaatnya hari ini. Manfaatnya apa? Mendatangkan, menghubungi saya, dan kita sama-sama untuk bercerita di tempat ini. Sama-sama kita untuk bagaimana kita memahami nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita. Ada manfaat beliau. Pak Kasubsi ada manfaat menanyakan kepada Pak Yasin bagaimana dengan Pak Ihsan. Persis tadi saya masuk, beliau dengan Pak Yasin ada, saya masuk ke sini. Itu manfaat dalam artian apa saja yang kita perbuat, apakah itu pikiran, ataukah itu tenaga kita, ataukah itu dan lain-lain yang memberi nilai kebaikan terhadap orang lain, itu manfaat. Jadi itulah lebah. Yang ketiga, karakter lebah yang ketiga atau sifat lebah yang ketiga, kalau dia mencari makan, makanannya tidak lebih daripada sari bunga. Perhatikan lebah. Andaikan kita orang bikin pesta, ada catering, lebah tidak mau datang. Biar itu makanan enak-enak, macam-macam yang disajikan, lebah tidak datang makan itu. Kecuali lango, lalat. Sebab lalat sukanya yang bau-bau. Dia lihat di tanpa sampah, cuma lalat yang banyak di situ. Sukanya itu. Tapi lebah tidak. Artinya, mari kita mencari kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik-baik. Kenapa? Karena untuk kita makan misalnya, untuk kita punya keperluan, kita punya kebutuhan, apalagi yang kita makan itu menjadi darah daging bagi kita, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah karakter lebah yang ketiga. Sifat lebah yang keempat, karena sumber makanannya yang baik, maka dia mengeluarkan cairan tubuhnya yang kita kenal dengan madu. Nah ini Bapak-bapak dan saudara sekalian, itulah lebah. Karena kita selalu memberi manfaat kepada orang, maka insya Allah itu merupakan bagian dari butir-butir pahala kebaikan kita. Seperti apa pahala Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang Allah akan memberikan pahala, akan memberikan ganjarannya di yaumil akhir? Dalam Al-Quran selalu kita orang baca kalau biasanya ada imam, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat baik walau hanya sedikit, walau hanya sebesar darah, Allah akan memberikan ganjarannya. Jadi itu Bapak dan saudara-saudara sekalian, bukan nanti yang besar-besar seperti apa tidak. Itulah karakter lebah yang keempat. Dan karakter lebah yang kelima, jangan coba-coba itu lebah DP sarang kita orang mau pergi korek. Kalau berani kita orang pergi kasih rusak DP sarang, dia dusu kita orang. Biar mau menyelam di air, kita orang bangkit kamari, dia mau gigit, dia mau sengat, dan sengatannya berbisa. Itulah lebah. Artinya apapun yang terjadi, orang akan mengganggu kita dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan beribadah, mari kita katakan kepada mereka bahwa silahkan kamu beribadah, aku akan beribadah. Artinya lakum dinukum waliyadin, bagimu keyakinanmu, agamamu, bagiku agamaku. Itulah Islam.
dan selalu menyampaikan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Sampaikan dengan baik, dengan hikmah, dengan kebaikan, sehingga mereka akan senantiasa merenungkan dirinya bahwa ternyata jangan kita seperti ini dalam kehidupan ini. Kemudian saya masuk karakter namlun, semut. Karakter semut yang pertama, dia pun hidup berkelompok sama dengan lebah. Perbedaannya adalah lebah terbang, semut merayap. Cuma itu dia punya perbedaan. Tidak ada semut yang terbang dan tidak ada lebah yang merayap. Itu perbedaannya. Tapi mereka tetap hidup berkelompok. Itulah yang Allah memberikan satu perumpamaan yang perlu kita renungkan dalam kehidupan. Yang kedua, semut itu setiap dia berjalan beriringan. Tidak ada yang selalu beriringan. Dan ketika dia ketemu, orang-orang bilang dia cipiki, begitu ya? Entah apa bahasanya, kita orang tidak tahu. Satu-satunya manusia yang tahu bahasa semut, Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita orang tidak tahu. Tetapi begitulah mereka setiap berpapasan ketemu seperti itu. Makanya kita sebagai umat, sebagai pribadi muslim, kapan dimana saja kita ketemu, mari kita memberi salam, mari kita menyapa. Karena saya perlu jelaskan sedikit. Itu salam, sebetulnya kita orang lupa dia punya arti. Assalamualaikum, saya memberi salam kepada Pak Kasubsi. Assalamualaikum, artinya selamat dan sejahtera atas kamu. Doa. Bahkan Pak Kasubsi menjawab lebih dari itu. Dia jawab lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditambah dua kalimat, dua kata. Selamat dan sejahtera pula atas kamu, semoga berkat dan rahmat Allah warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Jadi mau cari pahala saja yang ringan, basalam saja. Tapi jangan basalam terus-terus ke sana. Assalamualaikum. Sedikit lagi. Assalamualaikum. 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 Semua jadi orang pemain-main ini wassalam. Artinya sekali salam, itulah doa. Itulah semut. Hanya anehnya kadang manusia tidak saling menyapa. Nah gitu. Tidak saling memberikan doa di antara kita. Seperti itu. Itulah namanya semut. Nah, kalau manusia, kita-kita ini yang tidak bisa berbuat seperti itu saling menyapa, lebih baik semut. Obi Mesak bilang ya, yang penyanyi dulu, malu aku, malu. Pada siapa? Semut merah. Di mana itu semut merah? Yang berbaris di dinding. Kan begitu ya? Itu semut saja berbaris di dinding menatapku curiga katanya. Begitu ya? Ya, dan seterusnya. Ada sebuah lirik lagu seperti itu. Lebih baik semut. Yang ketiga, sifat semut itu kalau ada makanan dia dapat, misalnya serangga. Apa dulu ini yang terbang-terbang ini? Belalang. Saya tanya sama Pak Yasin karena Pak Yasin sementara bazikir. Ya, seperti itu. Yang apa dulu ini? Bulita, ya? Ya, yang terbang-terbang itu kalau mati, semut kalau dapat itu dia bawa rame-rame. Selalu dia bawa, dia giring itu sampai ke lubang di mana sarang semut. Itu menunjukkan bahwa setiap kita ini untuk saling tolong menolong. Karena Al-Quran juga memesankan begini, ta'awanu alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan, wala ta'awanu alal itsmi wal udwan, dan jangan saling tolong menolong di dalam keburukan atau kejelekan. Itu maksudnya. Kemudian yang berikutnya, karakter semut itu jangan coba-coba kita orang mau pergi korek, apalagi pada dia punya sarang. Saya kira kita orang semua ini yang hadir ini belum ada satupun yang tidak pernah digigit semut. Pasti kita semua sudah pernah. Pak Kasubsi sudah pernah digigit semut ya, karena ada Pak Injang DP sarang ya. Termasuk saya tadi, Bakuriki ambil pakaian di tempat jemuran karena semua hujan,
Tidak tahu saya dapat injang sarang semut, memang dia gigit. Itulah semut. Artinya begini Bapak dan Ibu saudara sekalian, kalau ada mereka yang mau menghina martabat kita, yang mau menghina kita, yang mau menginjak-injak kita punya harga diri, mari ya kita sampaikan bahwa kita sama-sama manusia yang hidup, semuanya kita punya hak asasi dalam kehidupan ini. Jangan saling. Karena begini Bapak dan saudara-saudara sekalian, di sana ada satu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum. Jangan kamu mengolok-olok kelompok yang lain, karena boleh jadi yang kamu olok-olok itu, yang kamu hina itu lebih baik daripada kamu yang mengolok-olok atau kamu yang menghina. La yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum. Itu firman Allah dalam Al-Qur'an. Bapak dan saudara-saudara sekalian, itulah karakter dua serangga yang diabadikan dalam nama surah di Al-Quran. Yang ketiga, surah Al-Ankabut, dangga-dangga. Berbeda dengan dua makhluk itu. Dua serangga itu berbeda. Dangga-dangga itu tidak pernah hidup berkelompok. Laba-laba itu tidak pernah hidup berkelompok. Dia selalu hidup sendiri-sendiri. Perhatikan, dia anyam, dia punya sarang dari atas ke bawah, dari bawah ke kiri ke kanan dan seterusnya sampai dia membentuk bulatan. Tidak ada yang bantu dia sendiri. Artinya begini, dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita dalam kehidupan ini juga bahwa mari kita berusaha untuk hidup mandiri. Artinya dalam satu hadis Nabi yang artinya begini, lebih baik tangan di atas daripada tangan, artinya lebih baik banyak memberi daripada meminta-minta. Kenapa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang, bahkan suatu kaum, kecuali dia sendiri yang merubahnya. Jadi begitu. Tidak ada yang mampu merubah kita kecuali kita sendiri yang merubah. Itu firman Allah. Karena itu banyak-banyaklah kita bertafakur, berzikir kepada Allah, memohon semoga Allah senantiasa memberikan hidayah pada kita sekalian dalam kehidupan ini untuk selalu berbuat yang terbaik, beribadah yang terbaik dan seterusnya dan seterusnya. Itulah karakter lebah. Sehingga itu mari kepada saudara-saudara kita bercerita kepada mereka, mari kita hidup berusaha mandiri supaya kita tidak menjadi beban orang lain. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, di akhir penyampaian saya kurang lebih 7 menit lagi, ada satu kisahnya ini di Yaman. Itu antara ikhlas dan kesabaran. Mungkin sudah pernah saya sampaikan, belum ya? Belum. Ada satu keluarga, suaminya ini seorang bapak bernama Al-Hudri dan istrinya bersama satu orang anaknya yang baru umur balita. Seorang Al-Hudri ini termasuk orang yang berjuang demi Islam, ternyata gugur di medan perang. Tinggal ibu sendiri, seorang janda yang menghidupi anaknya yang umur balita. Pada satu ketika kesulitan ibu ini untuk mencari nafkah dan tidak jauh dari rumahnya seorang yang kaya raya. Lalu dia pergi ke sana, dia minta untuk bisa bekerja di situ. Ternyata ditolak untuk bekerja. Dia balik lagi ke rumahnya, gubuk rumahnya, lalu dia balik lagi ke sana. Pak, Tuan, saya biar cuma kasih bersih apa saja, yang penting saya bisa menghidupi anak saya. Dengan kesabaran dan keikhlasannya, apa pekerjaannya sebagai cleaning service dan rupa-rupa yang diperintahkan kepadanya oleh majikannya. Dengan gaji, kalau diukur dengan rupiah, kurang lebih 600.000 per bulan. Kira-kira 600.000 per bulan, 1 bulan 30 hari, berarti cuma 20.000 tiap hari. 20.000 untuk kira-kira mau cukup 20.000? Rasanya tidak cukup. Bahli nasi kuning pagi-pagi mangolo. Tiawa wala iyo mas 10.000, belum harus beli air dan lain sebagainya, belum harus beli gula, belum harus beli sabun dan lain sebagainya. Rasanya tidak cukup. Tapi dengan kesabaran dan keikhlasannya dia bekerja setiap hari seperti itu. Pada satu ketika
Dia berdoa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kapan nasib saya ini bisa berubah sementara saya sekarang bekerja dan bekerja. Pada satu saat setelah subuh, setelah dia sholat subuh, datang seorang bapak singgah di rumahnya yang gubuk itu, karena hujan rintik-rintik dia singgah. Ternyata bapak ini dari satu kampung menuju ke kampung yang di sebelah, yang dia jalan malam hari, dan dia subuh di situ, dia singgah di masjid, dan dia setelah itu dia singgah di rumah itu. Dia memberi salam, assalamualaikum. Ibu menjawab dari dalam, waalaikumsalam. Karena di tanah Arab sana tidak bisa keluar sembarangan, dia hanya intip dari pintu, waalaikumsalam. Dia sampaikan, silakan duduk pak, silakan berteduh pak. Sudah ya, terima kasih bu. Duduklah seorang bapak ini di bangku-bangku yang sudah rusak itu. Setelah itu ibu tanya dari dalam, Pak, mau minum air panas? Ya. Spontan bapak itu, ya, saya minum air panas karena saya sudah semalaman dan sudah dingin subuh-subuh. Disiramkan air panas, mau kopi, mau teh, mana-mana saja bapak bilang. Disiramkan teh. Setelah itu dia minum. Terus ini bapak juga ini, karena memang barangkali sudah perintah ilahi, entah dia menjelma dari malaikat sebagai manusia, dia tanya, Bu, tidak ada sisa-sisa makanan yang malam yang boleh saya makan karena saya lapar. Ibu bilang, kebetulan saya baru habis bikin nasi goreng, dan ini saya bagi dua dengan anak saya yang sementara tidur. Dibagi dua lah ini, ikhlas itu ibu, dibagi dua. Makanlah ini bapak. Sialnya, kira-kira pikiran kita orang di bosoe. Soelia walau bapak dan saudara-saudara sekalian. Habis makan itu bapak, kira-kira 5 menit kemudian, Bu, di sini ada WC. Hila mau ngili, mau suka buang air. Ibu bilang, saya tidak punya WC, WC saya di majikan saya, tapi kalau jam begini belum buka. Kalau boleh pak, tidak apa-apa, beres saja di belakang rumah sama saya, tidak apa-apa, buang air saja. Sudah, langsung buang air di belakang rumah, di samping rumah, di sudut rumah. Habis buang air, dia tutup dengan lenso, sapu tangan, dia tutup. Setelah itu, Bu, terima kasih banyak, saya mau pamit dulu. Ya, sudah berangkatlah dia. Ibu ini langsung ambil itu skop, dia koit sedikit itu lenso, dia korek sedikit itu lenso sambil dia tutup hidungnya, karena ini yang jelas kotoran. Begitu dia buka apa, bapak dan saudara-saudara sekalian, kepingan emas. Kita yakin atau tidak, itu adalah sebuah kisah. Kenapa bapak dan saudara sekalian? Sekarang pertanyaan. Saya sendiri hampir tidak yakin, tetapi setelah saya cermati betul, Allah berkehendak. Contohnya, Nabi Adam ada ayahnya, ada DP papa Nabi Adam alaihissalam, dengan DP mama ada. Kalau Rasulullah jelas ada ayahnya dan ada ibunya, tapi Nabi Adam alaihissalam ada ayahnya tidak? Tidak ada, karena Allah berkehendak. Saya yakin betul itu. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam, Siti Maryam ada suami tidak? Kalau kita baca dalam sejarah, Siti Maryam tidak punya suami, tapi kenapa mengandung dan melahirkan Isa alaihissalam? Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakin. Akhirnya apa? Ibu tadi ini lari ke majikannya, Pak, minta tolong pak, tolong akang. Majikannya datang, kenapa? Tolong lihat akang dulu itu. Majikan lihat, dibilang kepingan emas. Di tanah Arab sana, hati-hati kalau mau ambil, kalau bukan yang punya bisa dipotong tangan, kan begitu ya, kisasnya bisa dipotong tangan hukumannya. Akhirnya apa? Majikannya bilang, dehama, ambil itu rezeki dari anak Allah yang kasih kemari, ambillah ini. Tapi dia bisik sama ini ibu, no, lain kali kalau dia singgah kamari itu bapak, suruh singgah di rumah. Dia bilang, baru mau singgah di rumah, pokoknya daripada dia cuma berak di situ di sudut rumah, kita siapkan kamar dia mau berak di sana. Bo panah-panah tohulawa, bukan lagi keikhlasan seperti itu. 3 minggu kemudian balik lagi, begitu balik singgah lagi sama ibu itu. Ibu itu bilang, Pak, kalau boleh sama majikan saya, dia ada pesan kalau datang ke situ. Langsung lari-lari ini ibu pergi, Pak, so ada itu orang, dia suruh kamari. Dia bilang pada pemain tua, Mak, cepat kasih bersih itu kamar di muka. Kasih, pokoknya namanya orang kaya, semua tersedia di kamar itu. Mari Pak,
silahkan. Oh izin Pak, mohon maaf ini saya mengganggu Bapak. Tidak Pak, ini kamarnya Bapak dan ini kuncinya, silahkan Bapak berteduh di sini, tidur 1 malam, baru dia pesan. Tapi kalau mau berak, tidak usah berak di toilet, di muka koi saja. Kalau di toilet kan maksudnya jangan sampai dia masuk ke dalam toilet, kan seperti itu. Dibilang berak di muka koi saja. Alhasil apa? Karena begitu perintahnya tuan rumah, sudah disajikan makan malam-malam, pokoknya kamar mewah. Karena itu diamanahkan jangan berak di toilet, rasa buang air dia pagi-pagi habis subuh, dia berak di muka koi. Memang dia berak betul di muka koi. Habis itu dia pergi bacebo, baru supaya tidak terlalu bagaimana, supaya gagah mau dapat lihat, dia tutup dengan bantal dia punya kotoran. Begitu selesai dia pamit, Pak terima kasih banyak saya sudah dilayani malam ini, saya mau izin mau pamit, sudah mau meneruskan perjalanan kembali ke kampung saya. Hati-hati Pak, dan masih pesan lagi, Pak jangan lupa ya, kalau pokoknya kalau mau singgah di sini jangan kemana-mana, Pak kamar ini tersedia. Berangkatlah dia masih pesan, hati-hati Pak di jalan, dia tutup pintu pagar, panggil DP Maitua, dia polo-polo DP Maitua, rezeki nomplok, dia bilang ini. Pagi ini kita orang memang dapat luar biasa, dibilang ini tadumpul. Begitu dia buka pintu, apa yang terjadi? Mohu todu musuh, karena memang itu kotoran. Ternyata apa? Karena niatnya hanya karena emas tadi, bukan sebuah keikhlasan. Jadi keikhlasan itu Bapak dan saudara-saudara sekalian, insya Allah lebih tinggi nilainya, dan itu Allah akan memberikan ganjarannya. Mudah-mudahan kita semua dalam kehidupan kita di tempat ini, kita sabar dalam kehidupan kita ikhlas semua dengan kehidupan kita, insya Allah Allah akan membalasnya yang lebih baik lagi. Inilah mungkin beberapa hal yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf bila ada hal-hal yang menyinggung, yang kurang berkenan, tapi itulah agama. Karena pesan dari Rasulullah, kullul haq walau kana murran, katakanlah itu untuk kebenaran walaupun itu mungkin pahit rasanya. Demikian Bapak dan Saudara sekalian, mohon maaf ini Pak Kasubsi Bimas Fuad, insyaallah kita semua senantiasa beroleh berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma inna nas'aluka bi ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi